Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, peristiwa yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul tentang pertobatan Saulus menjadi Paulus, menjadi bagi kita suatu contoh, suatu hal yang memang ajaib. Kita bisa membayangkan kehidupan Saulus sebagai murid dari Gamaliel yang sangat anti terhadap murid-murid Yesus, bahkan juga mengejar-ngejar para murid Yesus sampai membunuhnya. Salah satu korbannya adalah termasuk martir yang pertama. Dan dari situ kita ketahui bahwa kalau boleh dikatakan Stefanus menjadi pelopor utama dalam kemartiran itu, Santo Paulus yang awalnya begitu gencar mengejar-ngejar murid Yesus, tiba-tiba menjadi murid Yesus yang paling militan, yang paling berjuang dengan mempertaruhkan nyawanya sampai ke ujung bumi, yaitu sampai di Roma. Jujur kalau kita akui bahwa pendobrakan Santo Paulus dari Yahudi atau Yerusalem sentris ke luar dari lingkungan itu memang menjadikan gereja menjadi lebih universal, menjangkau sebanyak mungkin orang. Dan justru karena itulah jasa Santo Paulus ini, apalagi dipadu dengan kekuatan Santo Petrus sebagai sokot guru gereja, menjadikan gereja semakin berkembang sampai kemana-mana. Dan itu jugalah yang kiranya kita semua sebagai hasil dari misi Santo Paulus, tentu dengan kekuatan Roh Kudus, bisa menjadi anggota gereja universal, gereja keseluruhan seluruh dunia. Dan kita merasakan bahwa gebrakan ini memang berakibat terus-menerus sampai sekarang ini. Sedangkan dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana sabda Yesus menimbulkan di satu pihak pertentangan, tidak mudah untuk begitu saja percaya, yang mengatakan dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dua kata ini kalau kita pisahkan satu persatu memang terasa sangat material, sangat bagaimana daging dan darah, bahkan sebagai makanan pun kalau masih sebagai daging dan darah itu rasanya belum bisa dinikmati, kecuali kalau sudah dicampur dan dengan bumbu dan dimasak, itu barangkali masih bisa. Namun sebagai inti pokok yang mau disampaikan adalah bahwa daging dan darah merupakan dua unsur kehidupan yang utuh. Atau dengan lain kata, Yesus memberikan kehidupan yang seutuhnya, sepenuhnya kepada siapapun yang percaya kepadanya. Dan istilah makan daging dan minum darah menjadikan Yesus betul-betul masuk ke dalam diri kita, ke dalam jiwa kita. Oleh karenanya, kalau kita memang dirasuki oleh tubuh dan darah Kristus itu, dan Kristus tinggal dalam diri kita, maka kekuatan apapun tidak akan menggoyahkan kita, karena Yesus hidup di dalam diri kita. Kalau sekarang ini seluruh dunia termasuk Indonesia mengalami wabah pandemi yang juga mengancam, yang juga menakutkan banyak orang. Dan bahkan ancaman itu bukan hanya berhenti pada soal ekonomi atau soal penyakit medis, sampai soal iman pun itu dipertaruhkan. Saya pernah mendengar obrolan atau bisikan, sekarang bisa-bisa nanti orang-orang Kristen, orang Katolik menjadi kafir semua, tidak boleh ke gereja. Malah ada yang mengatakan gereja kok tunduk pada ketentuan dan peraturan pemerintah. Apakah gereja masih akan bertahan untuk hidup kalau demikian ini? Malah ada yang membuat karikatur dengan 3 gambar
Gambar yang pertama itu setan yang muncul dengan senyum dan tertawa lebar, mengatakan di hadapan seorang yang wajahnya halus, kemungkinan malaikat, demikian. Nah, sekarang bubarlah orang beriman, tidak bisa lagi ke gereja, mereka harus berada di rumah, dan kalau ini berlangsung seminggu, 2 minggu, berapa bulan, habislah orang-orang beriman itu. Kemudian gambar yang kedua muncul, ibaratnya wajah malaikat mengatakan, nanti dulu setan, lihatlah sekarang ke rumah mereka, apakah mereka tidak beriman? Justru karena dibantu oleh teknologi modern, mereka masih dapat mengungkapkan imannya dalam ibadat. Gambar ketiga ditunjukkan di setiap keluarga yang sedang berkumpul, entah hanya memandang HP yang kecil atau TV yang besar, pada berdoa, pada mengikuti ekaristi, meskipun komuninya juga komuni spiritual saja dulu ya. Tapi dengan bangga juga malaikat mengatakan, kalau semua gereja ditutup, ternyata jumlahnya tidak seberapa, karena gereja baru di dalam setiap keluarga itulah yang berkembang dan bertumbuh menjadi begitu banyak gereja. Ecclesia domestika itu dikembangkan justru dalam situasi ancaman kesehatan seperti ini. Saya yakin dan percaya kalau kita tadi baru saja mengadakan doa rosario, Bunda Maria masih mendampingi kita semua. Dari sejarahnya kita bisa mendengar, membaca, melihat ceritanya, bagaimana sejak sekian lama dari kisah para rasul juga sudah diceritakan ketika para rasul sedang menanti-nantikan kedatangan Roh Kudus, Bunda Maria juga berdoa bersama para rasul, dan ketika itulah para rasul juga dikuatkan imannya, dan sebaliknya Bunda Maria juga mendapat dukungan dari para rasul itu. Ketika sekarang ini kita pun merasa bahwa ada ancaman yang begitu besar, kembali Paus Fransiskus mengajak kita juga untuk berdoa setiap hari di rumah masing-masing, secara kelompok atau sendiri-sendiri. Kita pun diharapkan dan diingatkan akan bantuan Bunda Maria yang begitu besar. Mukjizat yang terjadi di Gua Penampakan di Lourdes, kita tahu berapa orang yang disembuhkan dari penyakitnya secara tiba-tiba. Kita bisa melihat buktinya, ada krek, ada kursi roda yang ditinggal di sana karena ketika orang sakit itu berdoa di sana mendapatkan penyembuhan. Atau mengambil air dan kemudian dibawa pulang untuk saudara-saudarinya juga menjadi sembuh. Penyembuhan yang terjadi berkat mukjizat yang disampaikan melalui Bunda Maria tak terhitung banyaknya di Fatima, di Guadalupe, dan banyak tempat lain lagi. Dan itulah yang masih kita yakini tetap ada, tetap berkarya pada kita semua yang berdoa dengan perantaraan Bunda Maria melalui rosario juga. Saya punya pengalaman juga pribadi yang sangat tidak masuk akal ketika saya dalam perjalanan dari Jerman menuju London kemudian ke Sussex untuk membantu di satu paroki. Saya barusan membeli tiket karena harus tukar uang dari Deutschmark ke pound sterling. Tiba-tiba ketika saya masuk ke kereta api yang pindahan itu, saya menyadari bahwa dompet saya tidak ada. Dan di tas saya, ya untung hanya dompet dengan uangnya saja, meskipun tidak semua juga. Paspor dan lain-lain masih saya bawa, di dompet hanya ada kartu mahasiswa Gregoriana dan sedikit catatan-catatan kecil. Nah, ketika saya sampai di satu paroki yang tempat saya membantu itu, ada kesempatan saya diajak untuk mengadakan ziarah ke Bunda Maria di Walsingham. Itu kurang lebih 3 jam dari London, bersama ibu-ibu dan anak-anak misdinar. Di situ ada tempat ziarah yang tua, ada semacam biara, dan ada sumur yang sudah tidak dipakai.
Sesudah kami keliling dan doa rosario, kami diajak oleh pemandunya berada di sumur yang sudah tidak dipakai itu. Dan ketika itulah pemandu mengatakan, air dari sumur ini juga bisa membawa mukjizat bagi yang sungguh percaya, apalagi kita baru saja selesai doa rosario. Silahkan mengajukan permohonan, dan pemandu itu memerciki kami dengan air dari sumur yang sudah tidak terpakai itu. Saya, karena itu peristiwa yang juga tidak sangat mengesan ya, diperciki dengan air yang tidak terlalu bersih juga. Ketika sudah selesai pulang ke paroki dan kemudian liburan habis, liburan musim panas, saya kembali ke rumah, hampir-hampir sudah tidak ingat lagi karena yang hilang juga cuma uang beberapa dan kartu mahasiswa masih bisa cari lagi. Tapi ketika saya sampai di kamar dan melihat itu, ada catatan dipersilahkan menelpon ke nomor tertentu, dan ketika saya telepon ternyata itu adalah rumah generalat dari Legion of Christ. Saya diminta datang dan saya datang ke tempat itu, dan kemudian kepada saya diberikan dompet yang masih utuh, uang tidak ada yang kurang, kartu mahasiswa juga masih utuh. Dan ternyata menurut penelusuran cerita itu, Legion of Christ itu selain mempunyai generalat di Roma, juga mempunyai beberapa rumah di Inggris dan di London. Kata yang menerima itu, ada anggota Legion of Christ berada di London dan menemukan dompet itu. Dan karena di situ ada kartu mahasiswa di Roma, Gregoriana dan MSF dan lain-lain, diberikanlah ke Roma itu. Hampir saya sudah tidak berpikir lagi dan saya juga tidak mengira bahwa akan masih bisa kembali itu. Itu mukjizat atau pertolongan Bunda Maria yang kemudian saya hubungkan dengan ketika rosario di Walsingham dan mendapatkan ya percikan air itu ternyata bisa berakibat pertolongan Bunda Maria datang. Oleh karena itu, dengan doa rosario dan apa yang kita mohonkan kepada Bunda Maria, mungkin tidak seketika itu juga kita mendapatkannya, tetapi siapa tahu pada waktunya kuasa Tuhan melalui Bunda Maria, dengan pernyataan Bunda Maria akan dapat kita rasakan manfaatnya. Maka kita semakin diteguhkan untuk terus-menerus dengan tekun berdoa melalui Bunda Maria dalam doa rosario ketika kita semua terancam dan kita merasa menderita karena mau keluar rumah bekerja saja tidak bisa, mau beribadah di gereja saja tidak boleh berkerumun, dan lain-lain. Penderitaan ada yang kecil, ada yang besar. Tetapi kalau kita satukan dengan penderitaan Kristus dan disampaikan oleh Bunda Maria, ancaman dan penderitaan itu ternyata bisa diubah nanti menjadi tanda dan sarana dari keselamatan yang menyebabkan kita diikut sertakan dengan penderitaan Kristus, dan oleh karena itu juga dalam kebangkitannya. Marilah kita dengan penuh keyakinan dan hormat kepada Bunda Maria tetap berani untuk bertekun dalam doa dan juga menghadapi segala tantangan dan penderitaan. Tuhan memberkati.